anak-anak kelas 6. Jumpa lagi di kelas Ibu Nita. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap sehat ya dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Anak-anak, makhluk hidup ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Tumbuhan apa saja yang kamu temukan dalam gambar? Oke, kita cari bersama-sama ya. Yang pertama, itu ada padi yang sedang disiram oleh petani. Ada juga wortel yang sedang dipetik oleh ibu tani. Selain itu juga ada rumput yang dimakan oleh sapi dan pohon besar atau pohon perindang yang sedang meneduhi anak-anak yang sedang bermain. Jadi tumbuhan banyak manfaatnya ya bagi manusia dan hewan. Kira-kira apa ya manfaatnya? Oke, manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan yaitu yang pertama, sebagai produsen penghasil cadangan makanan. Selain itu, tumbuhan juga sebagai sumber energi bagi manusia. Tumbuhan juga melindungi bumi dari sengatan matahari. Selain itu, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Tumbuhan juga sumber oksigen untuk kita bernafas. Selain itu, tumbuhan juga sebagai pengikat air di tanah sehingga tidak terjadi bencana longsor. Selain itu, tumbuhan juga sebagai peneduh dan memperindah rumah kita. Nah, banyak sekali ya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan. Karena itu, kita harus melestarikan keberadaan tumbuhan. Bagaimana cara tumbuhan melestarikan hidupnya? Yaitu dengan cara melakukan perkembangbiakan. Oke, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif juga dibedakan menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Namun pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif sering juga disebut perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Diawali dengan proses penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Setelah penyerbukan, terdapat proses pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, biji dan buah ini nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Nah, untuk lebih jelasnya di mana serbuk sari, di mana kepala putik, kita akan mempelajari bagian-bagian bunga. Nah, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian bunga. Yang pertama ada mahkota, lalu kepala sari, benang sari. Nah, di dalam kepala sari atau benang sari terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Selanjutnya, kepala putik yang merupakan sel kelamin betina. Selanjutnya ada tangkai putik, bakal biji, dasar bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari bunga.
Menurut kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah bunga sempurna. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Bunga disebut bunga sempurna jika mempunyai dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ atau dalam satu bunga. Bunga sempurna memiliki hampir seluruh bagian-bagian bunga, berarti gambar yang tadi itu merupakan bunga sempurna. Selanjutnya, bunga tidak sempurna. Bunga disebut bunga tidak sempurna jika hanya mempunyai satu macam alat kelamin atau memiliki benang sari saja atau hanya memiliki putik saja di dalam satu bunga. Biasanya dalam bunga tidak sempurna, pada saat penyerbukan dilakukan dengan penyerbukan silang. Jadi, mencari alat kelamin jantan di bunga yang lain, kemudian jatuh di putik bunga yang lain. Demikian tadi ya penjelasan Ibu mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk lebih memahami penjelasan Ibu tadi, sekarang mari mengerjakan tugas. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran hari ini Ibu memiliki 4 tugas yang harus kamu kerjakan. Tugas yang pertama yaitu pertanyaan, mengapa tumbuhan berkembang biak? Yang kedua, jelaskan proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang ketiga, berikan minimal 3 contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Yang keempat, petiklah salah satu bunga di halaman rumahmu. Lalu, selidikilah bagian-bagian bunga tersebut. Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bunga apakah yang kamu selidiki? Pertanyaan kedua, apa saja bagian-bagian bunga tersebut? Dan pertanyaan yang ketiga, tentukanlah apakah bunga tersebut merupakan bunga sempurna atau tidak. Nah, tugas ini bisa kamu jawab di buku latihanmu ya. Oke, demikian video pembelajaran Ibu hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, boleh tanya di kolom komentar. Thank you. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke?